pada tanggal 18 Juli 1981, radar Soviet mendeteksi sebuah benda asing yang mendekati wilayah udara mereka di Azerbaijan, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Sebuah pesawat tempur Soviet jenis Sukhoi 15 pun diterbangkan untuk menyelidiki. Ternyata benda asing tersebut adalah sebuah pesawat yang tidak diketahui asal-usulnya. Pesawat tempur Soviet itu memaksa pesawat tersebut mendarat di dekat ibu kota Armenia, Yerevan, yang saat itu juga masih berada di bawah kekuasaan Uni Soviet sebelum keruntuhannya. Pihak Soviet kemudian menemukan bahwa pesawat tersebut milik maskapai Argentina bernama TAR, dan baru saja kembali dari ibu kota Iran, Teheran, setelah membawa senjata Amerika yang dikirim ke Iran dari Tel Aviv, Israel. Beberapa tahun kemudian, terungkap sebuah skandal politik besar yang mengguncang dunia. Skandal itu dikenal di media sebagai skandal Iran-Contra. Dari peristiwa tersebut terungkap adanya hubungan militer rahasia antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Amerika diketahui menjual senjata kepada Iran melalui Tel Aviv, sementara pemerintahan Presiden Amerika Ronald Reagan secara diam-diam menggunakan sebagian dana hasil penjualan senjata tersebut secara ilegal untuk mendukung kelompok pemberontak kontra di Nicaragua yang sedang berperang melawan pemerintahan Sandinista yang berhaluan kiri dan didukung oleh Uni Soviet serta Kuba. Selanjutnya, penulis Israel yang bernama Ronen Bergman mengungkap adanya kerjasama Iran-Israel yang terus berlangsung selama Perang Iran-Irak pada dekade 1980-an. Israel secara rahasia menjual peralatan militer dalam jumlah besar yang nilainya mencapai puluhan juta dolar kepada Iran untuk mendukungnya dalam perang melawan Irak. Pengusaha Israel dan mantan perwira Mossad, Yaakov Nimrodi, yang merupakan keturunan Yahudi Irak, menandatangani kesepakatan militer dengan Iran senilai lebih dari 135 juta dolar. Dalam kesepakatan tersebut, Israel memasok Iran dengan senjata canggih, rudal-rudal Amerika, serta sistem pertahanan rudal jarak menengah jenis darat ke udara yang dikenal sebagai rudal Hawk. Selain itu, para penasihat Israel memberikan perencanaan militer kepada pasukan Garda Revolusi Iran selama perang melawan Irak. Angkatan Udara Israel juga menghancurkan reaktor nuklir Tammuz, setelah sebelumnya terdapat upaya Iran yang gagal sebelum operasi Israel tersebut dilakukan. Dukungan Israel terhadap Iran terus berlanjut selama 8 tahun masa perang. Menurut penulis Trita Parsi, Israel memasok sekitar 80% senjata yang diimpor Iran selama periode perang tersebut. Yang mengherankan, pada saat yang sama Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, beserta para ulama Iran pada masa itu, secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mendirikan sebuah republik Islam yang memusuhi Amerika dan Israel. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Mengapa Iran secara diam-diam berhubungan dengan Amerika dan Israel, namun di media menyatakan bahwa Amerika adalah setan besar bagi Iran dan bahwa mereka ingin menghapus Israel dari muka bumi? Hari ini dunia kembali panas. Konflik antara Iran dan Israel kembali menjadi sorotan. Media sosial penuh dengan dukungan emosional. Banyak kaum muslimin, khususnya Sunni, secara spontan mendukung Iran karena dianggap melawan Israel. Tetapi pertanyaannya sederhana, apakah sejarah memang sesederhana itu? Apakah benar dalam konflik geopolitik ada pihak yang sepenuhnya suci dan pihak yang sepenuhnya jahat? Atau kita sedang terjebak dalam permainan persepsi? Peneliti hubungan internasional Trita Parsi dalam kajiannya tentang hubungan Iran-Israel mencatat bahwa selama perang 8 tahun tersebut, Israel merupakan salah satu pemasok utama peralatan militer kepada Iran selama perang Iran-Irak. Artinya, negara yang secara ideologis disebut musuh eksistensial oleh Iran justru menjadi pemasok militer penting ketika Iran terdesak. Sementara itu, laporan investigasi dari media Timur Tengah mencatat bahwa pengusaha sekaligus mantan perwira intelijen Israel, Yaakov Nimrodi, menjadi perantara dalam kontrak senilai ratusan juta dolar. Perang di permukaan, bisnis di bawah meja. Karena dalam geopolitik, yang abadi bukanlah ideologi, yang abadi adalah kepentingan.
Israel tidak ingin Irak terlalu kuat. Amerika tidak ingin Uni Soviet mendapatkan pengaruh penuh di kawasan. Iran membutuhkan senjata. Semua saling memanfaatkan. Dan umat Islam, mereka menjadi korban perang 8 tahun yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Hari ini, sebagian kaum muslimin Sunni mendukung Iran karena melihat Iran sebagai simbol perlawanan terhadap Israel. Namun sejarah hubungan Syiah dan Sunni tidaklah sederhana. Pada masa akhir kekhalifahan Utsmani, konflik antara Utsmani dan dinasti Safawi Persia bukan sekadar politik. Ia bercampur dengan rivalitas sektarian. Ratusan tahun permusuhan berdarah terjadi. Di Suriah, dalam Perang Saudara Suriah, rezim Bashar al-Assad didukung penuh oleh Iran dan milisi-milisi Syiah regional. Kota-kota Sunni seperti Aleppo, Homs, Ghouta hancur. Jutaan mengungsi, ratusan ribu tewas. Apakah Israel yang membom mereka? Apakah Amerika yang menurunkan pasukan darat dalam skala besar untuk menghancurkan kota-kota itu? Bukan keduanya. Di sana ada Iran, ada milisi yang didukung Iran. Dalam laporan berbagai lembaga internasional, dukungan militer Iran terhadap rezim Bashar al-Assad meliputi pendanaan, penasihat militer, hingga pelatihan milisi lintas negara. Seorang analis keamanan regional menulis, keterlibatan Iran di Suriah bukan sekadar simbolis, melainkan bersifat struktural, operasional, dan strategis. Artinya, kehadiran Iran bukan sekadar solidaritas politik, ia adalah bagian dari proyek pengaruh regional yang sistematis. Namun, apakah ini berarti Israel suci? Tentu tidak. Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, konflik dengan Palestina telah melahirkan penderitaan panjang. Perang 1948 dan 1967, Intifada hingga blokade Gaza, operasi militer yang menewaskan ribuan warga sipil. Dunia menyaksikan kehancuran di Gaza berkali-kali, dan Amerika Serikat di bawah berbagai presiden termasuk Ronald Reagan hingga Trump tetap menjadi sekutu utama Israel. Dalam dokumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dukungan terhadap Israel sering dibingkai sebagai kepentingan strategis jangka panjang. Salah satu analisis kebijakan menyebutkan, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tidak hanya didasarkan pada kesamaan nilai, tetapi juga pada kepentingan strategis regional. Artinya, ini bukan semata-mata soal moralitas, ini soal pengaruh kawasan. Dan ketika kepentingan strategis berbenturan dengan nilai kemanusiaan, seringkali yang dikorbankan adalah rakyat sipil. Amerika memasok senjata, memberikan veto di PBB hingga menjaga dominasi geopolitik. Jadi apakah Amerika bersih? Apakah Israel bersih? Apakah Iran bersih? Semuanya tidak. Di era media sosial, narasi dibuat sesederhana mungkin. Jika kamu tidak mendukung Iran, berarti kamu mendukung Israel. Padahal realitas jauh lebih kompleks. Iran melawan Israel bukan semata-mata karena Palestina, ia juga memperjuangkan pengaruh regional. Irak, Suriah, Lebanon, Yaman. Israel menyerang Iran bukan hanya karena keamanan, tetapi karena persaingan dominasi kawasan. Amerika terlibat bukan demi demokrasi, tetapi demi kepentingan strategis. Dan umat Islam terlalu sering menjadi pion. Skandal Iran Contra Affair membuka mata dunia. Di dalam laporan resmi Kongres Amerika Serikat tentang skandal Iran Contra Affair, terdapat kalimat yang sangat penting. Artinya jelas, pejabat tinggi pemerintahan Amerika secara diam-diam memfasilitasi penjualan senjata kepada Iran, lalu mengalihkan dana hasilnya untuk membiayai kelompok pemberontak kontra di Nicaragua. Ini bukan teori konspirasi dan propaganda. Ini adalah laporan resmi negara Amerika sendiri. Lebih jauh lagi, dalam dokumen arsip perpustakaan kepresidenan Ronald Reagan, terdapat memo internal yang menyebutkan pengiriman sistem rudal THAAD dan komponen Hawk kepada Iran melalui jalur perantara. Dan menariknya, pada saat publik dunia mendengar Iran meneriakkan maut bagi Amerika, transaksi tetap berjalan. Retorika dan realitas berjalan berlawanan arah. Amerika menjual senjata ke Iran, sedangkan Israel menjadi perantara. Dana hasil penjualan digunakan untuk mendanai pemberontakan di Nicaragua. Semua dilakukan diam-diam. Sementara di depan publik, Iran meneriakkan anti-Amerika. Amerika meneriakkan anti-Iran. Israel meneriakkan ancaman Iran. Di panggung depan, permusuhan. Di belakang layar, transaksi.
Inilah wajah politik internasional saat ini. Wahai kaum muslimin, jangan terlalu cepat mengangkat bendera. Jangan mudah terseret emosi. Karena ketika kita mendukung tanpa memahami, kita sedang menyerahkan akal kita kepada propaganda. Mendukung Palestina bukan berarti harus menutup mata terhadap kebijakan Iran di Suriah. Mengecam Israel bukan berarti harus memutihkan sejarah Iran. Mengkritik Amerika bukan berarti mengabaikan kesalahan rezim lain. Keadilan tidak boleh selektif. Hari ini, dinamika tersebut masih berlanjut. Di Iran, kekuasaan tertinggi berada pada struktur wilayat al-faqih yang diwariskan oleh Ruhollah Khomeini. Siapapun presidennya, garis strategis luar negeri tetap berada dalam kendali struktur ideologis dan keamanan. Di Israel, kepemimpinan seperti Benjamin Netanyahu beroperasi dalam tekanan politik domestik, ancaman keamanan regional, dan kalkulasi elektoral. Di Amerika Serikat, presiden manapun, termasuk tokoh seperti Donald Trump, selalu berada di antara tekanan industri pertahanan, kepentingan geopolitik, dan dinamika politik dalam negeri. Dalam politik internasional, musuh hari ini bisa menjadi mitra rahasia besok, dan sekutu hari ini bisa menjadi kambing hitam esok hari. Ilmu hubungan internasional mengenal istilah realpolitik. Konsep ini menegaskan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional, bukan sentimen moral atau agama. Jika kita membaca kembali sejarah Iran kontra, perang Iran-Irak, konflik Suriah, dan hubungan Amerika-Israel, pola yang sama selalu muncul. Ideologi dipakai untuk mobilisasi massa, dan kepentingan dipakai untuk pengambilan keputusan. Dan di antara keduanya, umat seringkali menjadi alat legitimasi. Maka ketika hari ini media sosial membanjiri kita dengan seruan, dukung ini, boikot itu, bela yang sana, kita harus berhenti sejenak. Karena sejarah tidak pernah sesederhana timeline Instagram dan YouTube. Sejarah penuh dengan dokumen rahasia, perjanjian tersembunyi, kepentingan dagang, dan kalkulasi kekuasaan. Dan seringkali yang paling keras berteriak di depan kamera adalah yang paling tenang bertransaksi di belakang layar. Dan seringkali, darah yang mengalir adalah darah umat Islam sendiri. Maka sebelum kita ikut bersorak, sebelum kita ikut memaki, dan sebelum kita FOMO dalam gelombang dukungan, pelajari, pahami, dan telaah. Karena umat yang besar bukanlah umat yang paling keras berteriak, tetapi umat yang paling jernih berpikir. Dan mungkin, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang harus kita dukung, tetapi bagaimana caranya agar umat ini berhenti menjadi korban permainan kekuatan besar dunia. Demi Allah, pedang pun bicara, menegak kebenaran, mengukir sejarah. Wahai singa, penjaga risalah, namamu apa di dalam tinta surah. Wahai kaum yang tuli akan seruan, apakah kalian tak gentar mendengar nyanyian pasir berbisik kisah mereka? Ulan bersaksi atas sumpah setia. Panasnya padang pasir, penjaga kalam, menggadai nyawa demi merebut Islam. Biar zaman berputar, bumi bergetar, namamu tetap harum takkan pudar. Namamu tetap harum takkan pudar.